apa oleh-olehnya Isra Mi'raj itu? Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu ada dua agenda besar yang menjadi tolak ukur keberhasilan, kemajuan, kesuksesan umat Islam, khususnya umumnya masyarakat dunia. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahu alazim. Hadratul muhtaramin, para alimul ulama, para asatid, para guru, para dosen di lingkungan kampus TPTDI yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita sama-sama berharap senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah rabbal alamin. Bulan ini kita sudah masuk ke bulan Rajab 1443 Hijriah, 41 kejauhan. Di Indonesia ini kalau ngaji itu biasanya ada nama. Kalau datang bulan Maulid disebut pengajian itu namanya Mauludan. Kalau datang bulan Rajab disebut Rajaban. Kalau baca Yasin disebut Yasinan. Kalau hajatannya pas 4 bulan disebut hajat 4 bulan. Kalau 7 bulan disebut 7 bulan. Isinya apa? Yang ngaji. Isinya yang ngaji-ngaji juga. Maulidan isinya ngaji, Rajaban juga isinya ngaji. Ya kan? Baca Yasin juga kalau diterjemahkan isinya ngaji, semua ngaji. Cuman ya di Indonesia itu sudah biasa kalau ngaji itu ada namanya. Maka ada yang disebut dengan jimat, ngaji malam Jumat, disingkat jadi jimat, ngaji malam Jumat. Yang mendingan malam Jumatan ngaji, ya datang kiamat kan lagi ngaji, alhamdulillah, daripada lagi ngocok kartu datang kiamat kan masalah gitu kan. Makanya ulama mentradisikan malam Jumat biasa ada pengajian. Ngeres nih, Victor pikirannya kotor gitu. Kalau udah ngotot itu pasti Victor pikirannya kotor. Lalu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Lalu mengapa Rasulullah itu diisrakan dan dimi'rajkan? Lalu apa oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah setelah Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj? Isra itu asal kata dari Sara, kemudian dikasih hamzah lil, namanya lil untuk muta'addi, lil muta'addi. Asra yusri isra'an, artinya apa? Jalan di malam hari. Jalan di malam hari namanya Isra, Sara. Makanya binatang yang suka operasinya malam hari disebutnya sero. Orang kampung itu bilang sero. Sero itu apa? Binatang yang suka ngambil ikan di malam hari itu namanya sero. Saro. Karena memang kita biasanya bahasa Arab itu menjadi bahasa sehari-hari kita. Sampai main bola saja itu ada wasit. Wasit itu bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya wasit apa? Tengah-tengah. Jadi wasit itu adalah yang menengahi terjadinya main bola. Makanya pekerjaan wasit itu nggak bagus, lari sana kemari hanya nyari kesalahan orang aja kan gitu.
lari sana cari kesalahan, lari sini cari kesalahan. Ya, jangan punya cita-cita jadi wasit. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatan mimma ta'udun. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat naik kan, itu seukuran 50.000 tahun. Ada kata-kata ta'ruju, araja ya'ruju ta'ruju, artinya naik. Isra Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-1, ke-2 sampai ke-7, Rob Mustawa, Sidratil Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram dalam sekejap. Itu namanya perjalanan Isra Mi'raj. Lalu mengapa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan? Menurut sebagian riwayat, karena Rasulullah pada waktu itu tengah dilanda apa yang disebut dengan Amul Hazm. Amul Hazm itu artinya apa? Tahun duka cita, karena ditinggalkan oleh paman tercinta, ditinggalkan oleh istri tercinta, Khadijah Al-Kubra. Kalau bahasa sekarang itu lagi apa namanya? Gegana, galau dan merana. Jadi gegana. Karena Rasulullah itu sedang galau, maka diisrakan dan dimi'rajkan oleh Rasulullah. Maka Isra Mi'raj itu adalah sebuah pertemuan spiritual yang maha tinggi dan sebuah pertemuan ilmu teknologi yang sangat tinggi. Karena saya sampaikan, kebenaran itu kan ada 4. Pertama, kebenaran menurut apa? Siapa yang masih lupa? Kalau ingat susah. Kebenaran menurut panca indera. Contoh, kalau saya tunjukin ini apa namanya? Kitab suci Al-Quran. Yakin nggak? Yakin. Benar nggak? Benar. Kenapa? Bisa dilihat oleh mata. Bisa dilihat oleh mata. Yang namanya kebenaran menurut panca indera. Kita melihat di kolam ada ikan. Yakin ada ikan karena kolamnya bergerak. Mata kita melihat. Itu namanya kebenaran menurut panca indera. Ada kebenaran yang kedua menurut akal pikiran. Panca indera udah nggak bisa nyampe. Panca indera sudah tidak bisa nyampe. Misalkan ada air 1 ember lalu diambil 1 tetes. Menurut mata, air di dalam ember itu tidak berubah, tidak berkurang, tetap aja segitu. Tapi menurut akal pikiran, segala sesuatu yang dikurangi pasti berkurang. Walaupun mata tidak bisa mendeteksi seberapa banyak kurangnya, tapi akal mengatakan pasti berkurang karena diambil walaupun hanya 1 tetes. Jadi mata kita sudah tidak bisa mendeteksi kebenaran menurut akal pikiran. Yang ketiga, kebenaran menurut ilmu pengetahuan. Kebenaran menurut ilmu pengetahuan. 30-40 tahun yang lalu, kalau ada kejadian di Amerika, hari ini terjadi, detik ini terjadi, detik ini juga kita tahu. Dulu bahasanya apa? Mustahil, bohong. Tapi hari ini dimanapun terjadi, detik ini terjadi, detik ini pula kita bisa mengetahuinya. Melalui apa? Ilmu pengetahuan. Dulu kalau di tengah jalan ada yang ngomong di atas motor sendiri-sendiri ngomongnya cukukak cukikik, itu disebutnya orang apa? Orang gila. Hari ini di motor sendirian cukukak cikik ngomong, orang gila bukan? Bukan, karena handsetnya ditaruh di suding, ngomong dia begini gitu kan. Yang ngomongnya sekarang yang gila, kan dia lagi pakai HP. Dulu orang gila, sekarang yang ngomongnya gila. Kenapa? Ilmu pengetahuan berkembang. Kebenaran menurut akal pikiran akan dikalahkan menurut ilmu pengetahuan. Kan gak mungkin. Saya bisa ngomong dengan saudara saya yang ada di belahan
Eropa sana. Menurut akal nggak mungkin, nonsen, omong kosong. Tapi menurut ilmu pengetahuan tiga. Nah, ada yang kebenaran yang paling hebat. Kebenaran menurut apa? Kebenaran menurut iman, wahyu. Kebenaran menurut wahyu itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Isra Mi'raj Rasulullah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Rok Mustawa, Sidratul Muntaha, balik lagi dalam sekejap. Dalam teori ilmu pengetahuan tidak bisa masuk akal. Menurut penelitian para ulama ahli ilmu pengetahuan, bahwa makhluk Allah yang paling cepat itu hari ini cahaya. Tetapi perjalanan Rasulullah itu jauh lebih cepat ketimbang cahaya. Kecepatan Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu melebihi kecepatan cahaya. Maka menurut ilmu pengetahuan tidak mungkin. Tapi iman berbicara, sami'na wa ata'na, mungkin, pasti. Kebenaran menurut ilmu pengetahuan bisa dikalahkan oleh iman. Kalau sudah iman mah nggak harus mikir macam-macam. Makanya dalam kitab Safinatun Najah syarahnya itu ada perkataan begini. Andai kata orang masih bertanya tentang 4 hal, maka pas imannya itu diragukan. Jadi orang kalau masih bertanya tentang itu, kata musannif, itu masih diragukan. Pertama, Allah itu ada berapa? Kamillah. Itu masih cetek imannya kalau masih bertanya Allah ada berapa. Yang kedua, Allah itu di mana? Yang ketiga, diantaranya nih, Allah itu lagi ngapain sekarang? Kalau ditanya Allah lagi ngapain mas? Nggak tahu. Allah ngapain? Lagi nyuruh saya ngomong, nyuruh ente diem. Nah, insya Allah lagi nyuruh saya ngomong. Namanya itu takdir Allah begitu. Bertanya Allah di mana? Allah berapa? Allah lagi ngapain sekarang? Jadi imannya orang-orang yang berkualitas tinggi beriman itu tanpa syarat. Mau masuk akal, mau enggak, mau logik, mau enggak, ada urusan. Yang penting iman kepada Allah, titik, segede gajah, enggak ada cerita lagi. Iman. Isra Mi'raj itu begitu. Maka Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu luar biasa sekali. Apakah Rasulullah berjalan itu ruhnya saja atau jasadnya saja? Sepakat para ulama yang berjalan itu adalah jasad dan ruh. Karena bahasanya bi'abdihi, tidak biruhihi atau tidak bijasadihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, tidak biruhihi atau bijasadihi. Sebab abdun itu perpaduan antara jasad dengan ruh, itu disebut abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Min dimana ibtida ilal masjidil aqsa intiha. Min ibtida ila intiha. Min dari ila sampai. Lalu apa oleh-olehnya Isra Mi'raj itu? Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu ada 2 agenda besar yang menjadi tolak ukur keberhasilan, kemajuan, kesuksesan umat Islam, khususnya umumnya masyarakat dunia. Jadi untuk mencapai yang disebut dengan civil society, masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban itu diawali dari situ. Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kan Isra Mi'raj Rasulullah itu menggabungkan 2 sisi, horizontal dan vertikal. Hubungan dengan Allah secara vertikal, hubungan dengan sesama manusia, dengan makhluk yang lain secara horizontal. Di situ harus seimbang dua-duanya. Hablum minallah dan hablum minan. Apa 2 agenda besar? Yang pertama, hendak menyampaikan bahwa rumah besar umat Islam itu adalah masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya kalau masjid masih berdiri, masjid masih banyak isinya, masjid masih bisa makmur, insya Allah umat Islam akan maju selagi masjid masih makmur. Makanya orang Yahudi pernah bilang begini,
Saya tidak takut dengan jumlah mayoritas umat Islam, nggak takut dengan mayoritas, kecuali kalau jumlah jamaah sholat subuh sudah sama banyaknya dengan jumlah jamaah sholat Jumat, baru saya akan takut. Karena kekuatan umat Islam di mana? Di masjid. Makanya bahasa masjid itu pusat ekonomi. Maka orang keluar dari masjid tidak miskin lagi, mestinya begitu. Bayangkan nih, Alfamart, Indomart, dan Marmar yang lain, siapa yang punya? Rata-rata minhum. Haritanu Sudibyo itu punya Indomart. Kalau dalam 1 detik saja kita nyumbang 100 perak, kan kita suka belanja nih, Bapak ada 100 rupiah mau disumbangkan, pikiran kita kan, ya 100 perak, ayam aja nggak mau tuh 100 perak. Karena duit Indonesia itu bukan rupiah lagi, tapi ribu. 100 rupiah nggak laku, 1 rupiah apalagi, baru 1000 rupiah, ya lumayan parkir gitu. Kalau dalam 1 detik saja itu 1 rupiah kita nyumbangkan untuk itu, maka dalam 1 detik itu bermiliar-miliar mereka mendapatkannya. Berapa jumlahnya Alfamart yang ada di Indonesia saja? Bayangkan kalau masjid, masing-masing masjid punya 1 Indomart atau punya 1 minimarket. Nanti dirubah tuh yang di Jalan Tongko diganti jadi Istiqomah Mart. Punya Istiqomah PTDI. Masjid di DKI jumlahnya menurut penelitian orang-orang ahli masjid DMI, jumlah masjid di DKI itu kalau hari Jumat lebih dari 6.000. Jadi di DKI saja memerlukan 6.000 ustadz setiap hari Jumat. Kalau satu ustadz 1 juta, bayarnya 6.000 kali 6 juta, berapa perputaran uang? Itu baru khotib aja. Itu masjid receh-receh itu 1 juta. Kalau saya masjid di kantoran, Masjid Asra lantai 50, nggak 1 juta itu. Lain lagi ceritanya. 6.000 kali 1 juta udah berapa? Masing-masing masjid punya Alfamart, misal punya minimarket. Berapa penghasilan? Berarti kalau 6.000, berarti umat Islam sudah punya 6.000 minimarket. Subhanallah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Nggak ada. Masa masjid ada minimarket yang benar? Mau ibadah apa mau jualan? Gitu ngomongnya. Karena dia nggak tahu politik, tidak tahu masalah ekonomi. Padahal masjid adalah pusat ekonomi. Bukankah ayat Al-Quran yang paling panjang itu adalah ayat tentang ekonomi? Coba lihat Al-Baqarah 282, ayat tentang apa? Ekonomi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu bilajin. Itu ayat paling panjang, 1 lembar dari ujung sini sampai ujung sini. Nggak ada ayat yang lebih panjang ketimbang ayat tentang ekonomi. Makanya konsepnya jelas, bil fulus lulus, bila fulus mampus, laisal fulus ayyakuna mampus. Nggak punya duit mau masuk fakultas kedokteran, nggak punya 0,5 miliar masuk, nggak bisa masuk. Ini bukan zaman Nabi Isa, bukan zaman Nabi Musa. Cukup doa Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, kelak datang ke depan langsung hidangan. Kita enggak, doa dulu, ya Allah, Allahumma nas'aluka rizqan thayyiban. Jalan dulu ke rumah makan Pak Solihin, baru usaha dulu. Bukan zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa cukup doa. Gak usah zaman Nabi Musa, zaman para wali itu kalau mau naik haji itu cukup baca surat Yasin, terbang. Sekarang harus surat tanah. Baru bisa berangkat, ya kan, jual tuh tanahnya tuh. Makanya ada yang disebut dengan Haji Halimah, yang mereka halim balik lagi ke rumah. Dipanggil Ibu Haji Halimah, nyampe ke Halim balik lagi ke rumah. Ada lagi ya udah biasa Haji Mansur, halamannya kena gusur. Abu Bakar atas Budi Prakarsa Golkar, macam-macam lah gitu namanya. Ya, banyak tuh nama-namanya begitu kan. Nah ini apa namanya? Masjid pusat ekonomi, masjid pusat pendidikan.
Ada yang membedakan. Kalau Anda ingin membedakan ini Masjid Muhammadiyah apa Masjid NU, gampang. Kalau ada sekolahnya pasti Masjid Muhammadiyah. Kalau nggak ada sekolahnya, TPK aja dibubarin, nggak boleh di masjid. Pasti itu Masjid NU. Kenapa? Karena Muhammadiyah dari awal dia mencanangkan untuk bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Makanya bisa dihitung berapa jumlah rumah sakitnya, berapa jumlah sekolahnya. Masjid pusat pendidikan. Mestinya dari masjid itu tidak bodoh lagi. Tapi jarang orang nanya, ada ustaz hebat sekarang, ini lulusan masjid mananya? Ada yang begitu? Nggak ada. Lulusan masjid mana dia? Nggak ada. Kenapa? Karena di kita nggak biasa. Padahal masjid itu adalah pusat ekonomi, masjid pusat peradaban, masjid pusat politik. Nah, di kita kan ngomong, masjid nggak boleh ngomong politik di masjid. Kalau ngomong politik di situ di balai rakyat, di kelurahan, masjid itu untuk ibadah. Dia nggak ngerti. Rasulullah itu berbagai macam masalah itu diselesaikan di mana? Di masjid, karena masjid itu rumah umat Islam. Ya, rumah kita, rumah umat Islam itu masjid. Makanya kalau masjid sudah diobok-obok, udah alamat itu. Hanya dalam surat apa tuh? Al-Quraisy ya. Ada 3 soko guru yang harus dipertahankan kalau Islam mau maju. Pertama apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, rumah ibadahnya dipelihara. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Ekonominya harus mapan, mantap. Yang ketiga, wa amanahum min khawf. Tenang, aman, tentram. Pernah saya sampaikan kan teori tikus di dalam karung. Ada yang masih lupa? Lupa melulu, makanya ditanya lupa. Teori tikus di dalam karung, lain cerita nanti. Jadi masjid pusat ekonomi, masjid pusat peradaban, masjid pusat pendidikan, masjid itu pusat berbagai macam persoalan itu adanya di masjid. Mestinya begitu. Itu satu. Yang kedua, Islam Mi'raj itu khusus mengenai tugas ibadah mahdhah. Apa namanya? Salat 5 waktu. Semua perintah yang Allah berikan kepada makhluknya itu melalui perantaraan malaikat. Puasa segala macam, kecuali satu, sholat langsung diperintahkan langsung oleh Allah. Hanya umat Islam tergantung kepada sholat. Sholat itu apa? Ma bainal muslim wal musyrik illa bitarkis sholat. Tidak ada perbedaan antara orang musyrik dengan orang mukmin kecuali dengan meninggalkan sholat. Sholat itu kalau kita melihat contoh ya, rukun iman, rukun Islam itu ada 5. Pondasinya itu apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiangnya apa? Salat. Atapnya puasa. Atapnya itu puasa. Lalu apa namanya? Jendelanya zakat. Jadi sudah lengkap tuh, ada pondasi, lalu ada tiang, ada atap, ada dinding jendela dan lain sebagainya. Satu lagi apa? Haji. Apanya haji? Aksesorisnya. Kalau pengen punya duit banyak, ya silakan beli kursi yang mahal, TV yang 100 in kalau perlu. Kalau perlu gitu, kalau enggak ya enggak perlu. Mau beli kendaraan baby bed ya silahkan. Kalau memang mau Lamborghini nggak masalah. Kalau memang punya apa namanya aksesoris, nggak ada mobil juga nggak apa-apa. Itu namanya aksesoris. Mau berangkat haji asal mampu silahkan, tidak ya nggak masalah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.